Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Sabrina dan saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Self-Driving. Sebelum masuk ke isi buku, saya akan menjabarkan tentang buku ini. Judul buku yang akan diresensi adalah Self-Driving, Menjadi Driver atau Passenger, yang ditulis oleh Renald Kasali, PhD, yang dikenal sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang berjumlah 284 halaman, lalu diterbitkan oleh Mizan, yang diterbitkan pada tahun 2014. Alasan saya untuk membeli buku ini ialah buku ini bisa menjadi referensi untuk banyak orang yang bermimpi menjadi pemimpin yang tangkas. Penulisnya cukup terkenal, serta kajian dalam buku tersebut sangat menarik. Sesuai judulnya Self-Driving, buku ini berisi tentang pilihan menjadi instant driver atau passenger. Padahal hakikatnya manusia terlahir sebagai seorang driver. Ia diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan untuk menentukan nasibnya sendiri. Anugerah itu berupa kendaraan yang bernama self, yang diperkuat instrumen akal dan hati. Baik hati maupun akal, keduanya hibah dari Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia yang hakikatnya agar mampu mendriver diri sendiri sebagai manusia. Hanya dengan self-driving, manusia bisa mengembangkan semua potensinya dan mencapai sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Sedangkan mentalitas passenger yang ditanam sejak kecil dan dibiarkan begitu saja hanya akan menghasilkan keluhan dan keterbelengguan. Kita semua adalah pemegang mandat kehidupan. Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk menentukan pilihan di bumi dengan menggunakan akal pikirannya untuk berpikir, berinovasi, menganalisis, serta menjelajah kehidupan tersebut dengan penuh tantangan, atau hanya diam saja sebagai penumpang. Potensi dasar manusia yaitu potensi yang berkenaan dengan alat dan sarana manusia untuk memperoleh pengetahuan dan pilihan diri sebagai driver atau passenger. Alat tersebut berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Daya dan indera diperoleh manusia secara berangsur-angsur. Setiap kali terjadi pertumbuhan pada manusia, maka bertambah pula daya pendengaran, penglihatan, dan daya akal hingga mencapai tahap dewasa. Manusia diminta selalu berpikir kemana ia akan pergi mencapai tujuan hidupnya. Itulah upaya seharusnya menggunakan mandat yang diberikan Tuhan. Ada yang menggunakan mandat itu untuk tumbuh dan berkarya, dan ada juga yang hanya disimpan dalam dirinya sebagai dokumen pribadi. Keduanya memiliki mandat tetapi keberadaannya yang berbeda dan tentu saja kehidupannya berbeda. Sesuatu yang ada pada diri kita itulah kendaraan kita. Ia telah menjelma menjadi kekuatan berkarya, berprestasi, atau berkreasi. Kita menyebutnya sebagai gabungan antara kompetensi, kecekatan, dan perilaku. Maka dari itu, kita memerlukan kendaraan dan pengemudinya. Namun, problematika sistem pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun itu masih sama. Sumber daya manusia yang dihasilkan lebih dari 90% menjadi seorang passenger. Mereka cenderung pasrah dengan keadaan dan memilih hidup di zona nyaman sebagai seorang penumpang. Sumber daya manusia tersebut dilahirkan dengan sebuah budaya pendidikan yang dinamakan proteksi. Tentunya pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Dampak dari proteksi yang berlebihan tersebut jelas bahwa ketika dewasa hal itu akan terbawa. Kaum muda justru akan cenderung menjadi lemah dalam mengambil keputusan. Pada hakikatnya, bangsa yang hebat adalah a driver nation. Driver nation itu sendiri hanya bisa dihasilkan oleh pribadi yang disebut driver, yang menyadari bahwa ia adalah mandataris kehidupan dan pemimpinnya sadar bahwa ia mendapatkan mandataris dari rakyat untuk melakukan perubahan.
Maka dari itu, yang harus dilakukan yaitu bagaimana mendriver diri sendiri, mendriver orang lain, dan mendriver bangsa ini. Menjadi driver harus bisa menentukan arah dan menanggung resiko ke depannya. Itulah sikap mental seorang driver. Kebanyakan mahasiswa saat ini hanya sekedar memindahkan isi buku kepada pemimpinnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa hanya 2% dari seluruh mahasiswa yang menikmati kuliah di perguruan tinggi yang menjadi pemimpin, selebihnya menjadi penumpang atau pengikut saja. Dan hanya 2% dari pemimpin tersebut yang melakukan perubahan. Mengapa hanya 2%? Karena orang-orang hanya berpikir pendek tanpa memikirkan cara alternatifnya dan memilih untuk sabar. Padahal banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ingin transformasi menjadi seorang pemimpin, yaitu dengan cara melatih diri menghadapi resiko atau pengambilan resiko. Ada beberapa tips melatih pengambilan resiko, diantaranya tidak membuang-buang waktu, melatih persepsi diri, menumbuhkan persepsi, berinvestasi, giat belajar, dan selalu mengukur kemampuan. Adapun kesimpulannya dari bab pertama hingga bab terakhir, buku ini mensajikan banyak hal terkait perbedaan antara driver dan passenger. Berdasarkan pengamatan, salah satu persoalan terberat yang dihadapi oleh bangsa ini dalam menghadapi perubahan ialah rendahnya kemampuan kita untuk keluar dari zona nyaman. Kesimpulannya ialah yang pertama, sistem pendidikan yang ada di Indonesia cenderung membentuk manusia yang bermental passenger, bukan driver. Yang kedua, menyembuhkan luka batin adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengubah seseorang yang bermental bad passenger menjadi seorang good passenger. Yang ketiga, disiplin diri serta berani mengambil resiko adalah sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang driver. Yang terakhir, seorang driver akan melakukan sesuatu secara total karena seorang driver memiliki mental play to win, bukan play not to lose. Sekian resensi buku self-driving dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Di awan ada burung cendrawasih, awannya daerah Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga jumpa di lain hari. Bye.